Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji dalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah kebetulan kalau pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam perkuliahan daring kita. Dan ini bukan sebuah kebetulan lagi. Sampai saat ini perkuliahan juga masih dilakukan secara daring. Ini karena memang situasi dan kondisi pandemi yang belum sepenuhnya hilang, dan kita berdoa mudah-mudahan situasi pandemi sekarang ini segera hilang dan lenyap dari lingkungan kita, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline, secara tatap muka, sehingga perkuliahan bisa efektif kita lakukan. Tentu pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang pada kesempatan yang sudah kita lalui kemarin, kita sudah membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu kesusastraan pada mata kuliah pengantar kesusastraan. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita, saya akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini, dan pada pertemuan ini, bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori yang menjadi dasar mempelajari sastra Indonesia ke tahap selanjutnya. Setelah mendapatkan dan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep dalam sastra yang terdapat dalam pengantar kesusastraan. Tentu pada materi kemarin, sebelum hari ini, kita sudah membicarakan tentang kesusastraan secara umum, ya, konsep-konsep dasar sastra, ruang lingkup sastra, klasifikasi sastra. Dan pada kesempatan sekarang ini, pada pertemuan keempat, kita akan membicarakan tentang unsur-unsur pembangun prosa. Pada pertemuan 4 ini, ada rumusan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita ketahui, yaitu melalui bahan ajar ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prosa dan unsur-unsur pembangun prosa tersebut, atau yang sering kita sebut adalah unsur-unsur intrinsik pembangun karya sastra. Pada dasarnya nanti setelah kita melakukan analisis karya sastra, bisa juga disebutnya adalah analisis struktural dari sebuah karya sastra. Kemudian, uraian
bahasan dan kaitan materi ya. Materi tentang prosa dan unsur-unsur pembangun prosa disampaikan dengan cakupan dan urutan sebagai berikut. Mahasiswa mengetahui penokohan dan perwatakan dalam karya sastra, mengetahui tema, alur, latar, amanat, gaya bahasa, sudut pandang. Itulah beberapa unsur-unsur pembangun karya sastra yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum saya lanjutkan dalam perkuliahan kita tentang unsur-unsur pembangun sastra, ada yang ingin saya tanyakan ulang tentang materi yang sudah kita lalui, sudah kita pelajari sebelum materi sekarang ini. Tentunya kita sebagai orang sastra harus sadar betul bahwa kita harus mengetahui betul tentang apa itu sastra. Sedikit pengulang, apa yang dimaksud dengan sastra? Ayo silakan. Saya, Pak. Saya. Pak Kihu. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan sastra ialah hasil karya seni kreatif yang menjadikan manusia sebagai objek dan bahasa sebagai medianya. Oke, mengapa disebut kreatif? Kenapa, Pak? Kenapa disebut kreatif? Kenapa ya? Karena manusia ada yang membantu? Ada yang membantu? Ya, saya mengingatkan kembali bahwa karya sastra itu disebut kreatif karena memang karya sastra adalah wujud seni yang dinamis, yang terus berkembang, tidak statis. Jadi dari zaman ke zaman, ya, sastra itu sudah ada sejak zaman purba. Jadi dari zaman ke zaman, sastra itu mengikuti perkembangan zaman. Maka disebut di situ kreatif. Maka salah satu bentuk seni harus mengandalkan kreativitas dari para pelakunya. Jadi pelaku sastra itu sendiri harus mempunyai kreativitas. Tentunya seperti itu. Dan tentunya kreativitas didukung dengan kemampuan kebahasaan dalam penciptaannya. Itu sedikit mengulang tentang mata kuliah yang sudah kita lalui, dan tentunya kita harus paham betul tentang apa yang dimaksud sastra dengan segala macam rujukan-rujukannya, segala macam yang berkaitan erat dengan karya sastra itu sendiri. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun sastra. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Unsur-unsur pembangun sastra. Nah, kita lihat di sini ada tokoh penokohan, ada tema, alur, latar, sudut pandang, ya, di sini ada amanat, ya. Ada latar, sudut pandang, gaya bahasa. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu
dari unsur-unsur yang membangun fiksi, prosa fiksi. Nah, setelah secara global nanti kita pelajari, secara utuh nanti kita akan gunakan dalam analisis sebuah karya sastra, baik cerpen maupun novel. Jadi nanti kita akan terapkan dalam analisis apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi nanti kita akan ada analisis cerpen, analisis novel, dengan membedah tentang temanya, tentang alur, tentang latarnya, tentang amanat, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh penokohannya. Nanti kita akan terapkan di dalam analisis secara struktural dari sebuah karya sastra. Makanya nanti ending dari pembelajaran pengantar kesastraan ini kita akan mempraktikkan tentang bagaimana kita menganalisis sebuah karya sastra. Baik, kita akan bicara yang pertama tentang tokoh. Nah, terlihat? Terlihat? Tokoh adalah ya para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Atau kata lain, menurut M. Atarsemi dikatakan bahwa tokoh itu adalah individu rekaan dalam sebuah karya fiksi atau sebuah karya sastra. Ini adalah tokoh. Ya. Ada 3 dimensi tokoh. Ya, dimensi fisiologis. Kita melihat dari usia misalnya. Kalau kita melihat cerita-cerita anak-anak misalnya, dalam karya sastra anak, kita akan tahu usianya. Ya, ya tokoh misalnya, kita ambil cerita Laskar Pelangi misalnya. Laskar Pelangi itu, dari sisi tokoh kita akan tahu usianya. Ya. Dari 10 tokoh yang ada kita tahu usianya. Usia anak SD. Kemudian dari jenis kelamin, nah kita juga tahu keadaan tubuhnya, kita bisa melihat dari deskripsi yang ada dalam cerita. Ciri mukanya ya seringkali dijelaskan oleh pengarangnya. Kemudian dari dimensi sosiologis, ya, status sosialnya akan terlihat. Ya, pekerjaannya, jabatan, peranan dalam masyarakat, pendidikan, agama, pandangan hidup, ideologi, aktivitas sosial, organisasi, hobi, bangsa, suku, keturunan. Itu nanti akan terlihat di dalam dimensi sosiologis sastra. Ya. Jadi di sana dalam sebuah cerita, misalnya di dalam Laskar Pelangi, status sosialnya seperti apa? Ya kan? Apakah dia orang berada atau dia orang biasa-biasa saja? Nah, ini akan terlihat di dalam karya-karya itu. Pekerjaannya, ya, kalau petani seperti apa, kalau pegawai seperti apa, kalau karyawan swasta seperti apa, kalau dia seorang
supir misalnya seperti apa. Nah, ini akan terlihat. Terus kemudian pendidikannya, agamanya, nah, ini akan terlihat. Misalnya kalau dalam cerita, misalkan ayat-ayat cinta, ya, atau ketika cinta bertasbih, dari sisi agama akan terlihat di sana, pendidikannya terlihat, ya, dan lain-lain. Ini semuanya ada di dalam dimensi sosiologis. Kemudian dimensi psikologis, mentalitas, ukuran moral, keinginan dan perasaan pribadi, sikap dan kelakuan, ya, temperamennya, ya, intelektualitasnya atau IQ-nya. Ini akan terlihat dari dimensi psikologis. Oke, silakan. Sebelum saya lanjutkan, kita bicara tentang tokoh. Ya, silakan. Pak Kihu, ada yang mau ditanyakan tentang tokoh? Kenapa, Pak? Ada yang ditanyakan tentang tokoh? Ada, Pak. Apa ya? Silakan. Bagaimana cara menggambarkan tokoh? Tolong dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskan tokoh? Ya. Menggambarkan tokoh, ya. Ya, bagaimana cara menggambarkan tokoh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silahkan yang tahu. Dede Abdurrahman mungkin? Faris Ardan? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, apa Faris kalau Ardan? kalau cara menggambarkan tokoh itu mungkin bisa lihat dari kayak dimensi fisiologis, sosiologis, psikologis gitu Pak. Jadi kayak ada usianya, ada statusnya yang kayak mungkin mentalnya gitu Pak. Jadi tergambarkan gitu Pak. Tergambarkan ya. Oke. Iya Pak. Jadi menurut Faris Ardan ya, ada dimensi fisiologisnya, ada dimensi sosiologisnya, ada dimensi psikologisnya. Itu menurut Ardan ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya dari Fakihu. Kita lihat ya. Ya, kita lihat kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara menggambarkan tokoh. Ini ada penggambaran secara telling atau analitik atau penggambaran secara langsung. Penggambaran secara langsung ini mudah ditebak karena memang si pengarang atau si penulis langsung menjelaskan bahwa tokoh si Fulan ini adalah baik. Tokoh si Fulana ini adalah baperan misalnya. Tokoh si Fulan ini adalah pelit. Tokoh si Fulana adalah dermawan. Itu disebutkan langsung oleh si pengarangnya, oleh si penulisnya. Nah, berbeda dengan cara menggambarkan tokoh dengan tidak langsung. Showing dramatik. Nah, ini bagaimana secara tidak langsung di dalam analitiknya. Nah, nih, penokohan tidak langsung. Berdasarkan penamaan tokoh. Nah, penamaan tokoh, naming, akan terlihat ya kalau namanya si Jampang. Wah, pasti orangnya berkumis tebal gitu misalnya. Terus memakai baju khas Betawi, kemudian memegang golok misalnya. Ya. Penamaan tokoh akan terlihat.
Terus kemudian dari cakapan, dari cara bicaranya tokoh. Dari mana terlihatnya? Dari cakapan yang ada di dalam dalam penulisannya. Misalnya, dia bicaranya halus, sopan. Dia bicaranya kasar, sarkasme. Nah, ini akan terlihat. Ya. Ini akan terlihat dari unsur penceritaan. Kemudian penggambaran pikiran tokoh. Nah, pikiran tokohnya ini berpikir positif atau berpikir negatif, ini akan terlihat. Dari mana? Ketika kita membaca karya sastra, kita akan tahu. Ya, biasanya tokoh-tokoh yang berpikiran positif itu tidak memikirkan hal. Jadi nothing tulus. Ya. Berbeda dengan pemikiran tokoh-tokoh yang licik misalnya. Nah, ini berbeda. Ya, misalnya kalau dalam cerita pewayangan, ya, Arjuna dan Sengkuni itu berbeda ya, dalam penggambaran pikiran tokoh. Kemudian arus kesadaran. Kesadaran dari si tokoh tadi. Ya, dari apa yang diterimanya, biasanya jika diberikan masukan dari tokoh-tokoh lain, ini masing-masing tokoh ini dalam kesadarannya berbeda-beda. Itu dilihat dari mana? Dari unsur penceritaan. Kemudian dari pelukisan perasaan tokoh. Pelukisan perasaan tokoh. Nah, ini akan terlihat ya, bagaimana dianya orang yang optimistis, pesimistis, bersahaja, bersemangat, atau orang yang tinggi hati, rendah hati. Nah, ini akan terlihat. Ya. Terus kemudian perbuatan tokoh, nah, ini bisa juga dilihat. Perbuatannya bagaimana? Oh, dia kalau lewat depan orang, dia membungkuk dengan mengucapkan permisi. Atau dia berjalan tergesa-gesa ketika lewat di depan orang misalnya. Ya. Ketika dia masuk rumah, dia menggedor pintu misalnya, atau membanting pintu dan seterusnya. Ini akan terlihat. Ya. Dilihat dari perbuatan tokoh. Ya. Misalnya dalam sebuah perjalanan dia melihat kecelakaan, dia menolong atau membiarkan, dan ini juga akan terlihat. Ini contohnya saja. Ya, ini berhubungan dengan sikap tokoh. Sikap tokoh ini dia menolak atau menerima ya, dari peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam cerita. Pandangan seorang atau banyak tokoh terhadap tokoh tertentu ini di dalam unsur cerita akan terlihat. Ya, ini nanti berhubungan ya antara tokoh satu dengan tokoh lain dalam berinteraksi sosial dalam unsur cerita itu. Terus kemudian pelukisan fisik. Nah, di sana akan terlihat. Misalnya dia memakai tato sekujur tubuh misalnya. Pakai anting di hidung misalnya. Pelukisannya. Cara fisik. Kemudian, oh orangnya tinggi, besar, botak, hitam misalnya. Itu dalam pelukisan fisik akan memperlihatkan penokohan ya tokoh tadi secara langsung. Kemudian pelukisan latar. Nah, latar ini juga mempengaruhi tempat, waktu, dan suasananya bagaimana. Ini sang tokoh akan terlihat. Oh, dia selalu pulang menjelang subuh. Nah, apa dia? Sebagai apa dia? Gitu kan? Dia selalu tidur siang hari, bekerja malam hari, misalnya. Begitu ya. Padahal dia adalah seorang tokoh perempuan. Ini akan terlihat dari
bagaimana penggambaran tokoh yang dihubungkan dengan penokohan. Ya, ini. Oke. Saya kembali. Berdasarkan keterlibatannya dalam cerita, ini ada tokoh utama. Saya rasa tadi ya, sebentar. Jawaban saya bagaimana, Pak Kiu? Halo, Pak Kiu? Ya, halo Pak. Ya. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban saya? Sudah puas, sudah jelas juga Pak. Sudah jelas. Oke, nanti Sudah paham. kita juga akan analisis biar tambah jelas apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, baik Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Iya Pak. Oke, berdasarkan keterlibatannya dalam cerita, ada tokoh utama ya, yaitu tokoh sentral, ya paling terlibat dengan makna atau tema, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Kemudian ada tokoh tambahan atau periferal saja. Ya. Kemudian berdasarkan watak tokoh ada tokoh sederhana, yaitu tokoh yang kurang mewakili keutuhan personalitas. Ya. Kemudian ada tokoh kompleks, ya, menggambarkan keutuhan personalitas manusia yang mempunyai sisi baik dan buruk secara dinamis. Nah, ini manusia itu adalah kompleks sebenarnya. Oke, berdasarkan sifatnya ada tokoh protagonis, ya, tokoh yang baik dan tokoh antagonis, tokoh yang jahat. Biasanya ditambahkan ada tokoh tritagonis atau tokoh penengah dalam sebuah cerita. Ya, tadi sudah penggambaran. Selanjutnya kita akan berbicara tentang alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kasualitas. Jadi rangkaian atau bisa juga disebutnya adalah jalinan. Tahapan, ya silakan saja memakai yang mana. Alur, awal itu ada eksposisi, ya, instabilitas, dan konflik. Ya. Kemudian ada tengah, klimaksnya, dan kemudian ada akhir atau penyelesaian. Ya. Ini adalah alur. Kita lihat selanjutnya ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan alur ya. Plausibilitas, ya, kemasukan akal. Jika tokoh-tokoh cerita dan dunia dapat diimajinasikan, jika memiliki kebenaran untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada suspensi, membangkitkan rasa ingin tahu, ketidaktentuan harapan atau perasaan kurang pasti terhadap peristiwa yang akan terjadi. Ini biasanya terjadi di alur. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan tentang alur. Tidak ada? Kita lanjutkan. Yang ketiga, harus ada surprise, kejutan. Jika sesuatu yang dikisahkan atau kejadian-kejadian yang ditampilkan menyimpang atau bahkan bertentangan dengan harapan pembaca, memperlambat atau mempercepat klimaks, unity, keutuhan. Seluruh aspek cerita berhubungan membentuk satu kesatuan yang utuh dan padu. Jenis alur ya, ada alur progresif, ya, alur maju, ada alur regresif, ya, sorot balik atau harus mundur, kemudian alur campuran atau alur yang merupakan perpaduan alur progresif dan regresif. Berdasarkan kualitasnya, alur dibagi beberapa.
Yang pertama ada alur rapat, yaitu alur utamanya tidak dapat disisipi alur lain. Kemudian ada alur longgar, alur utamanya masih dapat disisipkan alur lain. Ya, berdasarkan akhir cerita, ada alur terbuka, alur yang memiliki penyelesaian yang tidak jelas atau menggantung. Alur tertutup, alur yang memiliki penyelesaian yang jelas. Berdasarkan kuantitasnya. Yaitu ada alur tunggal, alur yang rangkaian peristiwanya mengandung satu peristiwa primer. Kemudian ada alur jamak, alur yang rangkaian peristiwanya mengandung beberapa peristiwa primer. Latar. Nah, ini latar adalah ya, unsur fiksi yang mengacu pada tempat, hubungan waktu, dan kondisi sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Atau ruang lingkup peristiwa ya, yang membangun sebuah cerita. Itu adalah latar. Ya, tadi ada tempat, waktu, dan suasana atau kondisi sosial di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam sebuah cerita. Ya, dilihat dari kedetailannya, ada latar netral, latar yang disebutkan secara tidak detil, misalnya hanya menyebut nama tempat saja. Ada latar tipikal, latar yang dideskripsikan secara detil, memiliki dan menonjolkan sifat khas latar tertentu. Baik waktu, tempat, dan suasananya. Unsur latar tadi sudah jelas, ada latar tempat, latar waktu, latar sosial. Selanjutnya kita akan bicara tentang sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah cerita fiksi kepada pembaca atau unsur fiksi yang mempersoalkan siapa yang menceritakan atau dari posisi mana siapa peristiwa atau tindakan itu dilihat. Jenis-jenis sudut pandang, ada sudut pandang orang pertama, aku, ya, first person sentral, atau akuan sertaan. Penceritaannya adalah aku tokoh utama. Kemudian ada first person peripheral, atau aguan kesertaan, tak sertaan. Pencerita adalah aku tokoh tambahan. Sudut pandang orang ketiga atau dia. Ya. Diaan, maha tahu. Pencerita berada di luar cerita dan menjadi pengamat yang mengetahui banyak hal tentang tokoh-tokoh lain. Kemudian ada diaan terbatas. Pencerita hanya tahu dan menceritakan tokoh yang menjadi tumpuan cerita saja. Kemudian kita bicara tentang gaya bahasa. Gaya bahasa, cara pengungkapan seorang yang khas bagi seorang pengarang meliputi penggunaan diksi, atau pilihan kata, imajiner, atau citraan, dan sintaksis pilihan pola kalimat. Nada hubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu. Silahkan, ada yang ditanyakan tentang gaya bahasa? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya, Pak. Ya. Apa Silakan. Paris? Paris, ya. Apa Paris? Ayo, silahkan, Riz. Sebelum kita lanjutkan. Saya aja, Pak.
Apa pertanyaannya? Apakah majas termasuk dalam gaya bahasa penceritaan, Pak? Ada yang tahu? Ada yang membantu? Silakan. Apakah majas termasuk dalam gaya penceritaan? Ada yang tahu? Baiklah. Apakah majas termasuk dalam gaya penceritaan? Jelas. Majas adalah salah satu gaya bahasa dalam penceritaan. Tetapi unsur gaya bahasa dalam cerita itu tidak sekadar pemajasan saja. Jadi ada hal-hal lain nih di sini ya. Jadi penggunaan diksi, bagaimana pilihan katanya? Karena berbeda seorang diksi seorang Andrea Hirata dengan diksi seorang Ayu Utami ini berbeda pilihan katanya, dan itu menjadi gaya bahasa dari masing-masing pengarangnya. Habibur Rahman bagaimana? Ya. Iwan Kurniawan seperti apa dalam pilihan kata? Ini berbeda. Kemudian citraan dan sintaksis dan pola kalimatnya seperti apa? Ada yang kalimatnya panjang, ada kalimatnya pendek dan sederhana. Dan ini majas termasuk di dalamnya, namun gaya bahasa tidak sekadar pemajasan saja. Itu ya, Ardan. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita belum menyinggung tentang tema. Ya, tema disebut juga ide utama. Dan tujuan utama sentral ya, atau tema merupakan makna cerita atau pokok masalah dalam sebuah cerita. Jadi tema itu ada dalam seluruh unsur penceritaan. Itulah tema. Ya, bagaimana perbedaan? Adakah perbedaan antara tema dengan judul? Halo, mungkin ada yang tahu? Pak Kihu? Ya, Oke. Pak. Ya. Ada, tahu tentang judul? Apa perbedaan tema dengan judul? Judul itu kayak sebuah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku, atau bisa juga dalam sebuah judul karangan cerita, drama, dan sebagainya, Pak. Oke, bagus. Lebih jelasnya, ya, kita akan melihat tentang judul. Ya. Judul itu adalah menjadi daya tarik pertama bagi pembaca. Kalau kita membaca sesuatu, kita melihat pertama apa? Judul ya. Judulnya apa? Ya, judul itu harus singkat agar mudah diingat, menarik, ya, bersifat harus menarik. Ya. Kemudian menggambarkan isi, ya, gambarkan isi. Kemudian bersifat konotatif bukan denotatif. Kemudian mampu menggugah pembaca terhadap keinginan mencari makna dari cerita yang dibacanya, memunculkan rasa ingin tahu. Jadi membuat judul itu adalah yang menarik. Ya. Tema itu sudah ada ketika kita mau menuliskan sebuah karangan. Ya, entah cerpen, novel, atau puisi, itu sudah ada. Temanya harus sudah ada sebelum kita menulis. Tapi judul boleh sudah ada, boleh belum ada, atau boleh direvisi. Ini adalah judul. Ya. Sedangkan tema tidak bisa, karena memang harus sudah ada sebelum kita menuliskan sebuah cerita. Ya. Judul yang berhasil banyak ditentukan oleh sensitivitas pengarang terhadap kekuatan kata-katanya atau kepekaan rasa bahasa. Ya. Ada beberapa contoh ya, judul mengacu pada tokoh, misalnya Siti Nurbaya, Saman, Larung, ya.
yang ada juga yang mengacu pada latar, misalnya senja di Jakarta. Ada yang mengacu pada tema, misalnya jalan menikung, belenggu, ziarah, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Nah, ini pilihan dari masing-masing pengarang berbeda-beda. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan tentang unsur-unsur pembangun prosa fiksi. Dan ini hanya pengantar saja, karena nanti setelah pertemuan ini, kita akan analisis karya sastra secara langsung, baik cerpen maupun novel. Jadi kita akan membedahnya, temanya apa dan seperti apa, tokoh penokohannya apa dan siapa seperti apa, sampai kita melihat dari gaya bahasanya dalam karya sastra tersebut. Sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir, mengembangkan keilmuan kita tentang kesusastraan. Sekali lagi, yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Segala apa yang kita pelajari ini nanti ada tugas yang akan saya kirimkan lewat grup kita. Sekian dari saya. Bila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.